terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya di hari ini. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 1 jam, kami tadi menyampaikan sejumlah masukan kepada Komisi Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan agenda debat Capres dan Cawapres yang akan berlangsung sebanyak 5 kali dalam kaitan dengan hak asasi manusia. Nah, mungkin pertama-tama saya ingin kenalkan dulu dari ujung sana adalah Bung Russell dari chapter Amnesty di Universitas Indonesia, kemudian Sevi dari chapter di Universitas Islam Negeri, manajer advokasi dan kampanye dari Amnesty International. Bung Wirya adalah Deputy Director Amnesty International Indonesia, Bung Wirya Adjuwena, saya sendiri Usman, dan pengorganisasian masyarakat di Amnesty International Indonesia. Nah, Amnesty International menyampaikan masukan kepada KPU yang sudah kami tuangkan di dalam dokumen yang ada di depan kita ini. Teman-teman nanti bisa mengaksesnya. Di dalam dokumen ini kami menyampaikan 3 agenda hak asasi manusia yang kami usulkan agar masuk di dalam agenda debat Capres dan Cawapres. Yang pertama adalah berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Tadi kami sampaikan bahwa kebebasan ekspresi ini sudah sangat genting di Indonesia, sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, bahkan jumlahnya mencapai 400-an kasus, dari mulai kebebasan berekspresi di Papua sampai dengan yang baru-baru ini terjadi terhadap seniman Butet Kertarejasa dan Agus Nur. Di dalam agenda kebebasan berekspresi ini juga kami sampaikan perlunya mengangkat berbagai undang-undang yang problematis di dalam konteks perlindungan kebebasan berekspresi, antara lain KUHP pidana yang baru, kemudian Undang-Undang ITE, dan juga sejumlah aturan yang masih diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Dan yang kedua adalah agenda hak asasi manusia untuk memastikan aparat keamanan itu memiliki akuntabilitas, memiliki pertanggungjawaban. Dan ini bukan hanya kasus-kasus yang terjadi selama ini di berbagai wilayah seperti tragedi Kanjuruhan, atau tragedi Rempang, Rembang, Air Bangis, dan Halmahera atau Morowali, tapi juga kasus-kasus kekerasan aparat yang terjadi pada saat pemilu atau pada saat hasil pemilu itu dipersoalkan oleh masyarakat. Kita ingin mengingatkan kembali kekerasan aparat termasuk penyiksaan dalam kasus pemilihan umum di tahun 2019 yang ketika itu banyak yang menjadi korban kekerasan termasuk tewas dan juga mengalami luka berat akibat penyiksaan. Nah, yang ketiga adalah agenda pelanggaran HAM berat. Jadi kami menyarankan agar KPU memastikan bahwa agenda debat Capres dan Cawapres itu benar-benar membahas atau mempertanyakan visi misi dari calon presiden dan calon wakil presiden terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat, termasuk juga pencegahan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di kemudian hari. Nah, selain saya tadi menyampaikan, ada Bung Wirya Adjuwena menyampaikan juga perwakilan Amnesty lainnya, khususnya generasi muda Amnesty, misalnya Sevi atau Shiva dan juga Russell. Kebetulan mereka dalam usia-usia yang baru pertama kali memilih, ada yang juga kedua kali, tapi seperti Shiva baru pertama kali akan memilih. Mereka menarik dari menjelaskannya, yaitu mereka sangat peduli, sangat concern pada hak asasi manusia dan ingin menyanggah persepsi yang diciptakan seolah-olah Gen Z itu tidak peduli pada hak asasi manusia. Bahkan mereka tadi menyampaikan kepada KPU agar di dalam debat-debat itu juga membawa partisipasi kaum muda, partisipasi Gen Z agar bisa menunjukkan kepedulian politik mereka, termasuk pertanyaan-pertanyaan mereka terkait dengan kebijakan pemerintah ke depan dari para capres-cawapres, seandainya mereka bisa terpilih sebagai presiden dan wakil presiden yang akan datang. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya langsung mungkin sampaikan ke teman-teman. Mungkin saya punya pendukung, supporters yang terdata di berbagai wilayah Indonesia. Jumlahnya sekitar 150.000 orang tersebar ke dalam komite aksi atau kelompok aksi di berbagai kampus UI dan kampus UIN, juga kampus Uncen dan lain sebagainya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak.
izin masuk. Jadi saya di sini perkenalkan, nama saya Russell. Saya dari Amnesty Chapter Universitas Indonesia yang juga berafiliasi dengan Amnesty International Indonesia. Di sini saya mewakili teman-teman yang juga mungkin nanti ada rekan saya yang lain yang akan masuk. Di sini pada dasarnya kami dari kaum muda, dari Gen Z. Ada rekan-rekan kami yang juga baru pertama kali akan mengikuti pemilu. Kami di sini mendukung dengan isu yang disampaikan dan juga concern yang disampaikan oleh Amnesty Indonesia, bahwasanya kami di sini sebagai pemuda, apalagi yang baru pertama kali akan mengikuti pemilu, memiliki keresahan dan juga kebingungan akan bagaimana suara kami sebagai pemuda ataupun orang muda di sini, apakah akan didengar oleh para paslon capres maupun cawapres yang akan bagaimana mereka menanggapi tadi 3 isu HAM yang disampaikan oleh Bapak terkait kebebasan berekspresi, pelanggaran HAM berat masa lalu, dan juga akuntabilitas aparat. Bagaimana kami ingin melihat pemahaman dari para capres dan cawapres ini dalam menyampaikannya. Juga tidak hanya solusi yang berdasarkan pada janji belaka, tapi juga secara konkret, secara empiris